السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, karena dengan berkat taufik hidayah serta inayahnya lah kita telah melaksanakan salat fardu berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita berbagai macam petunjuk untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga tercurah kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kembali tuntunan salat menurut putusan Targhib Muhammadiyah tahun 2017. Setelah kemarin kita memberikan sedikit gambaran bagaimana tentang etika dan tata cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan kembali urutan selanjutnya dari tata cara sembahyang atau tata cara salat menurut Targhib Muhammadiyah. Kalau kita merunut kembali atau kita mengulang kembali ingatan kita tentang bagaimana tuntunan salat yang dituntunkan oleh Targhib Muhammadiyah, yang kalau kita mulai dari sisi persiapan, yaitu dimulai dengan mengetahui masuknya waktu salat, kemudian bagian dari persiapan salat itu adalah menutup aurat, kemudian suci pakaian, badan, pakaian dan tempat dari najis. Kemudian selanjutnya adalah suci diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian selanjutnya, setelah selesai persiapan salat, kita memasuki pada bagian tata cara salat yang dimulai dengan menghadap kiblat. Ini sesuai dengan tuntunan Targhib Muhammadiyah. Jadi yang pertama itu menghadap kiblat, dan di dalam menghadap kiblat itu kita diharapkan jika salat yaitu salat fardu dengan berdiri, ketika kita mampu salat dengan berdiri. Jadi menghadap kiblat dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, silahkan laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai' fa'tu mastata'tum. Kemudian selanjutnya berniat. Dan ini yang penting diingat, berniat. Jadi kalau di Muhammadiyah itu dituntunkan berniat itu sebelum takbiratul ihram. Di mazhab lain kalau berniat itu di dalam takbiratul ihram. Tetapi kalau di Muhammadiyah itu dituntunkan berniat itu sebelum takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya
setelah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan lapas yang pasti di dalam takbiratul ihram itu adalah lapas Allahu Akbar. Setelah itu, dan lapas takbiratul ihram atau takbiratul ihram itu adalah bagian yang wajib dalam melaksanakan fardu salat. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalat fakabbir, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Apabila kamu akan melaksanakan salat, maka bertakbirlah dan kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini takbiratul ihram. Ya, dapat juga diingat, sebelum takbiratul ihram itu kita dianjurkan dan diperintahkan untuk menundukkan pandangan ke tempat sujud. Ini banyak yang tidak ada orang yang melakukannya. Menundukkan pandangan itu sebelum takbiratul ihram. Banyak orang yang salat ketika selesai takbiratul ihram baru menundukkan kepalanya. Sedangkan yang dituntunkan Tarbiyah Muhammadiyah adalah menundukkan kepala sebelum takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram dengan baca Allahu Akbar, yaitu dengan cara sambil mengangkat tangan hingga sampai ke bahu dengan membaca Allahu Akbar, atau dengan setelah tangan sampai sudah di bahu, sejajar bahu, kemudian membaca Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita ingin meresume kembali atau mengingat kembali, sebab mengingat atau mengulang itu adalah kebaikan, sebab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi setelah takbiratul ihram kita membaca bacaan iftitah sebagaimana yang sudah disampaikan pada kesempatan lalu, dengan bacaan yang pelan atau sir. Setelah membaca iftitah, membaca ta'awudz dengan 3 macam bacaan yang boleh dibaca satu. Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang kedua a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau yang ketiga a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacaan isti'adzah dibaca dengan bacaan sir atau pelan. Dan selanjutnya Muhammadiyah membedakan antara membaca basmalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang seterusnya adalah membaca basmalah. Nah, basmalah ini membacanya dan mesti dibaca di setiap rakaat. Di dalam salat jahar atau dalam salat bacaan yang nyaring, bacaan basmalah itu boleh dibaca 2 cara. Dengan nyaring sebagaimana surah Al-Fatihah, atau dengan suara yang pelan. Yang mesti diingat, jangan sampai ketinggalan membaca basmalah itu di setiap rakaat. Demikian juga, kalau ingatkan kembali, membaca isti'adah itu di dalam tuntunan Tarbiyah Muhammadiyah mesti dibaca di setiap rakaat. Jadi penting untuk diingat. Sebab salah satu alasan Muhammadiyah menekankan membaca isti'adah itu adalah sebab manusia itu sangat-sangat butuh dan sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ditinggalkan membaca isti'adah. Meskipun kalau tidak dibaca itu tidak mengapa. Sebab bacaan isti'adah itu bacaan yang
sunat. Demikian juga dengan basmalah. Basmalah itu hendaklah dibaca di setiap rakaat. Jadi yang mesti diingat tadi, mesti dibaca dan jangan sampai ditinggalkan. Kalau bacaannya jahar, boleh dibaca dengan dua cara, dengan membaca nyaring dan yang kedua dengan membaca pelan. Cuma yang mesti diingat, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian selanjutnya setelah membaca basmalah, tuntunan selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah yang apabila selesai membaca amin. Jadi setelah selesai membaca amin. Dan yang mesti dicatat dan mesti diingat adalah bacaan Fatihah ini adalah bacaan yang pokok dibaca di setiap rakaat. Bacaan yang pokok dibaca setiap rakaat. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian juga didasarkan kepada sabda Nabi SAW yang disebut dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang menyebutkan Nabi bersabda, man shalla wa lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau, siapa yang salat dan di dalam salatnya itu dia tidak membaca Fatihatul kitab atau surah Al-Fatihah, maka salatnya itu kurang atau salatnya itu tidak sah, kata para ulama. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana yang dituntunkan tentang bacaan surah Al-Fatihah ini menurut Tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah menuntunkan bahwa dalam membaca surah Al-Fatihah itu sedapat mungkin kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana saja tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca surah Al-Fatihah? Ada beberapa hadis yang dikutip oleh putusan Tarjih Muhammadiyah di dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama dikutipkan dari Qatadah yang berkata, su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, hadis yang dikutipkan itu dari Qatadah, pernah Anas bin Malik itu ditanyai tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana jawab Anas? Beliau pun menyatakan bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah panjang. Maksudnya membaca sesuai dengan ilmu tajwid.
Nabi SAW membaca dengan memanjangkan suaranya. Kemudian Anas memperdengarkan apa yang Nabi bacakan itu, yakni Anas membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan bacaan basmalah, memanjangkan basmalah itu Bismillah. Allahnya itu ingat panjang, Bismillah. Kemudian Ar-Rahman, banyak yang membaca Ar-Rahman itu pendek, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan memanjangkan bacaannya. Jadi kita dituntunkan kalau membaca surah Al-Fatihah itu dengan membacakan bacaan sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua yang dituntunkan oleh Tahjiyah Muhammadiyah dalam membaca surah Al-Fatihah adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Ummi Salamah bahwasanya beliau Ummu Salamah pernah ditanya, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yuqatti'u qiraatahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rawahu Ahmad. Jadi yang dituntunkan di dalam membaca surah Al-Fatihah yang kedua adalah membaca setiap ayat di dalam Al-Quran satu persatu, tidak disambung. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu seayat-seayat, tidak disambung. Sebab inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah belajar, entah dari mana dapatnya, itu membaca Fatihah cuma satu ayat dengan menyambungkan setiap ayatnya. Entah dulu kada tahu dan tidak disebutkan dasarnya itu apa. Apakah ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bacaan surah Al-Fatihah atau tidak? Tidak pernah disebutkan. Cuma diajarkan membaca Fatihah, kalau disebut ketika dahulu itu disebut dengan Fatihah satu napas. Tetapi Nabi menuntunkan membaca surah Al-Fatihah itu dengan bacaan ayat demi ayat. Dan tidak disambung. Dan yang mesti diperhatikan juga, ada dua cara membaca Fatihah atau dua hitungan ayat surah Al-Fatihah. Tetapi jumlahnya tetap 7. Jumlahnya tetap 7. Jadi bacaan surah Al-Fatihah itu ada yang menyebutkan 7 ayat itu, ayat yang pertama adalah Bismillah. Ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada yang menyebutkan seperti itu. Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Jadi yang pertama. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya ayat yang pertama itu adalah Alhamdulillah. Coba yang pasti diingat dalam membaca surah Al-Fatihah adalah hendaklah membacanya dengan seayat-seayat, jangan disambung, atau dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan waqaf di setiap ayat, tidak dengan wasal atau menyambung. Kemudian setelah
bacaan surah Al-Fatihah itu dibaca dengan panjang sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, kemudian membacanya seayat demi seayat, tidak disambung. Tuntunan yang ketiga adalah, ini banyak mungkin orang yang tidak tahu, yaitu membacanya dengan menggerakkan lisan dan mulutnya. Menggerakkan lisan dan mulutnya. Ini sunnah. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, terutama surah Al-Fatihah, ketika salat itu membacanya dengan menggerakkan lidah dan mulutnya. Sebab dalam pelajaran ilmu tajwid, membaca Al-Quran itu harus dengan makhraj atau sifat hurufnya. Dan bacaan itu kalau membaca dengan makhraj dan sifat hurufnya, maka itu menggunakan dengan menggerakkan lidah dan mulutnya. Dan jangan sampai membacanya cuma dengan hati. Ada ulama yang menyebutkan, kalau seseorang membaca surah Al-Fatihah tanpa menggerakkan lisan dan mulutnya, maka bacaannya batal. Bacaannya batal. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis. Di antaranya adalah dari Abi Ma'mar. Abi Ma'mar bertanya kepada Khabbab, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr?" Qala na'am. Qulta min aina 'alimta? Qala bittirabi lahyi. Bittirabi lihyihi. Rawahu al-Bukhari. Abu Ma'mar berkata kepada Khabbab, beliau bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan di dalam salat zuhur dan asar, yaitu salat yang bacaannya tidak terdengar? Bagaimana jawaban Khabbab? Qala na'am. Ma'mar pun bertanya kembali, Abu Ma'mar bertanya kembali, min aina 'alimta? Dari mana kamu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat? Jawab Khabbab, bittirabi lihyaihi, dengan bergeraknya janggut beliau. Nah, ini dasar dari hadis, dari bahwa membaca Al-Quran itu, terutama surah Al-Fatihah, hendaklah menggerakkan lidah atau lisan dan mulutnya. Ya, kalau tadi, kalau orang belajar membaca Al-Quran dengan belajar ilmu tajwid, maka akan tahu bagaimana dia menggerakkan lidah dan mulutnya ketika membaca Al-Quran. Nah, disinilah ditekankan oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Quran dengan tajwid dan mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib, terutama dalam bacaan ketika salat. Ada dua hadis yang disebutkan tentang bagaimana cara mengetahui bacaan ketika bacaan salatnya pelan, yaitu dari Abu Ma'mar juga sama, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzaka qala bittirabi lihyatihi. Bagaimana kalian tahu bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca? Kalau
Khabbab menjelaskan dengan melihat gerakan janggutnya. Kemudian bagaimana tuntunan tarjih Muhammadiyah selanjutnya? Secara umum kata himpunan tarjih Muhammadiyah, membaca Al-Fatihah dalam salat itu adalah wajib karena merupakan salah satu rukun salat, sehingga tidak sah salat tanpa membacanya. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca pembukaan Alkitab atau surah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika salat, maka salatnya tidak sah. Hanya saja kata tuntunan tarjih Muhammadiyah, membaca Fatihah di belakang imam. Bagaimana dengan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam? Menurut himpunan tarjih Muhammadiyah, terdapat dua garis besar ijtihad fikih, yaitu ijtihad madhab Hanafi dan ijtihad jumhur ulama. Di dalam madhab Hanafi, makmum yang di belakang imam dalam salat berjamaah tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi imam baik itu salatnya pelan, baik salatnya yang nyaring, itu tidak membaca Fatihah. Itu pendapat di dalam madhab Hanafi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini dasar dari madhab Hanafi yang menjelaskan bahwa apabila makmum, maka dia tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama menyebutkan membaca Fatihah itu tetap wajib. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam salat sendirian maupun di belakang imam adalah hukumnya wajib berdasarkan hadis Ubadah bin Samit di atas. Dan tarjih Muhammad ini sesuai dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini juga dikuatkan, yaitu tentang makmum membaca surah Al-Fatihah, tetap membaca surah Al-Fatihah, itu dikuatkan oleh hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Qatadah yang disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qal taqra'una khalfi?" Qalu na'am. "Fala taf'alu illa bi ummil kitab." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami satu salat dan setelah selesai salat, Nabi bertanya kepada jamaah, "Taqra'una khalfi?" Apakah kalian membaca ayat Al-Quran
di belakangku? Para sahabat yang menjadi jamaah tersebut menjawab, qalu na'am. Memang ya Rasulullah, kami membaca ayat-ayat Al-Quran di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Fala taf'alu illa bi ummil kitab." Jangan lagi kalian membaca Al-Quran di belakangku ketika aku mengimami salat, kecuali membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau Muhammadiyah itu menganut pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan tetap wajibnya membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Tentang kewajiban membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Jadi, dan di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga menyebutkan bahwasanya hendaknya tetap membaca surah Al-Fatihah ketika berada di belakang imam. Jadi kesimpulannya menurut tarjih Muhammadiyah, jelas bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam salat, baik salat sendirian atau salat munfarid atau salat berjamaah. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca amin. Bacaan amin ini ada dua macam, ada dengan membaca amin, ada dengan membaca amin. A-nya jangan panjang, cuma 2 harakat atau 1 alif. Minnya boleh panjang, tapi para ulama menyebutkan jangan terlalu panjang. Dan Muhammadiyah menuntunkan bacaan amin itu dibaca nyaring. Dan bacaan nyaring ini, bacaan amin ini yang nyaring itu dituntunkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam madhab Syafi'i memakruhkan membaca amin dengan suara nyaring. Kemudian bacaan amin ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala Shihab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila imam membaca amin, maka kamu hendaklah pula membaca amin. Ini dasar tuntunan membaca amin. Karena sungguh ini fadilatnya atau kelebihannya, karena sungguh barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bacaan amin itu apabila bersamaan dengan bacaan aminnya para malaikat, maka dia akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu bis sama'i amin
fawaqafat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, dan kedua bacaan amin itu bersamaan, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Itu adalah fadilat atau keutamaan bacaan amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang penting dicatat bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah ini adalah bacaan yang wajib dibaca di setiap waktu dengan bacaan yang sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid, kemudian membacanya dengan ayat demi ayat, dan ketika membacanya hendaklah dengan menggerakkan lidah dan mulutnya. Kemudian ketika selesai membaca surah Al-Fatihah itu dengan mengucapkan atau melafalkan amin. Amin itu artinya, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah, jadi kalau kita membaca amin berarti di dalam salat itu atau dalam bacaan surah Al-Fatihah itu ada doa. Dan juga ulama menyebutkan bahwasanya bacaan Fatihah itu wajib diketahui maknanya. Wajib diketahui maknanya atau tahu artinya, dan juga kalau tidak tahu maka dia wajib mengetahui intisari dari bacaan surah Al-Fatihah. Itu adalah tuntunan dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian tuntunan selanjutnya di dalam melaksanakan salat, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah dan amin, adalah membaca ayat Al-Quran. Disebutkan bahwa para sahabat telah berijma atau telah sepakat bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah disunnahkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di setiap salat. Jadi disunnahkan menurut kesepakatan para sahabat membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua salat. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Qatadah, an Abdullah bin Abi Qatadah, an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri Fatihatil kitab bi suratayn wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ini membaca ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abi Qatadah yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di 2 rakaat. Yang pertama ketika salat zuhur dengan Fatihatul Kitab dan surah dan 2 surah. Maksudnya di rakaat yang pertama 1 surah dan di rakaat kedua 1 surah. Namun di sini disebutkan yutawwilu fil ula
wa yuqassahu fil tsaniyah. Membaca surah itu yaitu membaca surah yang panjang di rakaat pertama dan yang lebih pendek di rakaat kedua. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur itu memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat. Dan karena demikian juga Nabi ketika di waktu asar Nabi membaca surah Al-Fatihah dan 2 surah, memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ketika salat subuh berjamaah. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca baca ayat, dan dituntutkan ketika membaca ayat itu dituntutkan untuk membaca 1 surah penuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu penyampaian tuntunan salat sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.